Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Retno Wulandari dari Prodi Bimbingan Konseling Islam Universitas Islam Blitar. Di sini saya akan menyampaikan tentang rekrutmen dan seleksi. Untuk materi pembahasan yang pertama, pengertian rekrutmen dan seleksi. Yang kedua, tujuan rekrutmen dan seleksi. Yang ketiga, perbedaan rekrutmen dan seleksi. Yang keempat, tahapan rekrutmen dan seleksi. Yang kelima, faktor rekrutmen dan seleksi. Langsung saja, di sini kita akan membahas untuk pembahasan yang pertama, pengertian rekrutmen dan seleksi. Rekrutmen adalah upaya perusahaan dalam mencari dan menarik calon tenaga kerja yang memenuhi syarat tertentu untuk mengisi posisi yang kosong sesuai dengan kualifikasi jabatan yang telah ditentukan. Sedangkan seleksi merupakan tahapan lanjutan setelah rekrutmen yang bertujuan untuk menilai, membandingkan, dan memilih pelamar terbaik dari sekumpulan pelamar yang sudah mengajukan diri. Pembahasan selanjutnya tentang tujuan rekrutmen dan seleksi. Tujuan dari rekrutmen adalah untuk menarik sebanyak mungkin pelamar potensial agar organisasi memiliki pilihan yang lebih luas dalam mencari kandidat terbaik. Rekrutmen yang efektif juga menciptakan citra positif bagi organisasi sebagai tempat kerja yang menarik. Sedangkan tujuan dari seleksi adalah untuk menentukan pelamar yang paling sesuai dengan jabatan yang dibutuhkan, sehingga prinsip direct man on the right place dapat terwujud. Proses ini penting agar organisasi memiliki karyawan produktif, disiplin, dan mampu beradaptasi dengan lingkungan kerja. Pembahasan selanjutnya, perbedaan rekrutmen dan seleksi. Kalau rekrutmen itu yang pertama perbedaannya menarik sebanyak mungkin calon pelamar. Yang kedua bersifat terbuka dan luas. Yang ketiga melibatkan kegiatan promosi lowongan kerja, publikasi, informasi, serta penilaian administrasi awal. Sedangkan seleksi yang pertama menyaring pelamar agar tersisa kandidat terbaik. Yang kedua, lebih fokus terhadap kriteria dan kemampuan pelamar. Yang ketiga, mencakup tes tertulis, psikotes, wawancara, serta evaluasi kepribadian. Untuk materi selanjutnya, tahapan rekrutmen dan seleksi. Tahapan rekrutmen yang pertama, perencanaan kebutuhan tenaga kerja. Maksudnya, mengidentifikasi kebutuhan organisasi seperti jumlah posisi, kualifikasi, dan deskripsi pekerjaan. Yang kedua, pengumpulan aplikasi. Maksudnya, menyebarkan informasi lowongan melalui saluran seperti situs web perusahaan, media sosial, portal pekerjaan, atau agen rekrutmen. Yang ketiga, penyaringan awal, meninjau resume dan aplikasi untuk memfilter kandidat yang memenuhi kriteria dasar seperti pendidikan, pengalaman, dan keterampilan. Sedangkan tahap seleksi yang pertama, tes dan penilaian, melakukan tes tertulis, psikometri, atau simulasi kerja untuk mengukur kemampuan teknis, kognitif, atau kepribadian. Yang kedua, wawancara, melakukan wawancara 1-1, panel atau virtual untuk memilih kecocokan budaya, motivasi, dan pengalaman. Yang ketiga, pemeriksaan latar belakang, verifikasi referensi, riwayat pekerjaan, pendidikan, dan catatan kriminal untuk memastikan kebenaran informasi kandidat. Yang keempat, penawaran pekerjaan. Maksudnya, jika kandidat lolos, berikan penawaran formal termasuk gaji, tunjangan, dan tanggal mulai. Ini diikuti dengan negosiasi jika diperlukan. Materi yang terakhir,
Faktor rekrutmen dan seleksi. Faktor yang mempengaruhi rekrutmen. Yang pertama, kebutuhan tenaga kerja. Yang kedua, ketersediaan tenaga kerja di pasar. Yang ketiga, reputasi dan citra organisasi. Yang keempat, kebijakan perusahaan. Yang kelima, kondisi ekonomi dan sosial. Selanjutnya, faktor yang mempengaruhi seleksi. Yang pertama, kompetensi dan kualifikasi pelamar. Yang kedua, metode dan prosedur seleksi. Yang ketiga, objektivitas penilaian. Yang keempat, budaya dan nilai organisasi. Yang kelima, kesesuaian jabatan dengan kebutuhan. Kesimpulan dari materi di atas adalah rekrutmen dan seleksi merupakan proses penting dalam manajemen sumber daya manusia untuk mendapatkan tenaga kerja yang tepat sesuai kebutuhan organisasi. Rekrutmen berfokus pada menarik calon pelamar sebanyak mungkin, sedangkan seleksi menitik beratkan pada pemilihan kandidat terbaik melalui berbagai tahapan penilaian. Keberhasilan rekrutmen dan seleksi sangat dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal, seperti kebutuhan tenaga kerja, ketersediaan calon di pasar, serta kompetensi dan budaya organisasi. Cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada dan kurang lebihnya, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.